Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan kita kembali dalam siraman rohani siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami senantiasa boleh merasakan kasih, anugerah dan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini kami bersama akan merenungkan firman Tuhan, pimpin dan sertai kami semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman Tuhan pada hari ini. Amin. Saudara, ayat yang akan kita renungkan adalah tulisan Salomo di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 8. Sekali lagi, Pengkhotbah pasal 7 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Raja Wali adalah burung yang memiliki penglihatan 5 kali lebih tajam dari penglihatan manusia. Ia dapat hidup sampai usia 70 tahun. Tetapi ia harus mengambil keputusan pada usianya yang ke-40 tahun. Keren ya saudara ya. Di usia yang ke-40 tahun ini kondisi bulu-bulunya itu sudah bertumbuh terlalu lebat dan paruhnya pun sudah rapuh dan retak-retak. Di situasi ini Raja Wali itu punya 2 pilihan. Menunggu kematian akibat kondisi fisiknya yang menua, atau menjalani proses peremajaan dirinya yang menyakitkan. Ia harus terbang, ini proses peremajaan dirinya. Raja Wali harus terbang ke puncak gunung dan membuat sarang di tebing yang sangat tinggi dan tinggal di sana selama 6 bulan untuk menjalani prosesnya. Ia harus mematukkan paruhnya pada batu agar paruh tua itu terlepas dari mulutnya. Dan kemudian menunggu tumbuhnya paruh baru yang lebih kuat. Dengan paruh baru yang tumbuh itu, ia harus mencabut satu persatu cakar-cakarnya. Ketika cakar-cakarnya tentu ada ya berdarah-darah ya, saya nggak. Saudara bisa cek sendiri ya di YouTube atau di Google. Ini cakarnya itu yang sudah tumbuh, dia akan cabut semua sampai tumbuh cakar yang baru. Setelah tumbuh cakar yang baru, tahap yang ketiga. Jika cakar itu sudah tumbuh, dia harus cabuti semua bulu-bulu yang tebal. Dan kemudian dia akan menunggu tumbuhnya kembali bulu-bulu itu. Dia akan menjalani sebuah proses yang panjang, melelahkan, dan tentu saja sangat menyakitkan. 6 bulan saudara. Namun jika ia berhasil, ia akan mulai menjalani 30 tahun kehidupan barunya dengan kekuatan yang baru. Salah satu contoh seorang yang menjalani proses yang menyakitkan tapi mendapatkan hasil akhir yang menakjubkan, dialah Yusuf, saudara. Bagaimana Allah membentuk seorang manja seperti Yusuf? Dia dimanja oleh orang tuanya, maksudnya dia dimanja oleh orang tuanya, anak kesayangan orang tuanya. Menjadi seorang pemimpin di negeri lain, menjadi orang kedua paling berkuasa di Mesir di zaman Fir'aun. Pada usia 30 tahun, saudara. Keren ya. Tapi lihat perjalanan hidupnya. Mulai dari Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dijual kepada pedagang Midian. Dari Midian dia jual kepada Potifar, kepala pengawal Fir'aun. Di dalam tempat tinggal Potifar, dia digoda oleh istri Potifar, lalu kemudian mendapatkan fitnahan dan masuk di dalam penjara. Di dalam penjara dia melakukan hal yang benar, kemudian dia menolong orang yang dilupakan di dalam penjara oleh orang yang dia pernah tolong. Saudara, dibuang saudaranya, oke. Dijual jadi budak, iya. Menjadi pelayan, iya. Digoda, iya. Difitnah, iya. Dilupakan orang atas semua kebaikannya, iya. Tidak ada kelas, tidak ada pendidikan, tidak ada kelas-kelas yang seperti sekarang ini bisa kita ikuti. Itulah prosesnya Tuhan. Pemuritan yang dilakukan oleh Tuhan, dimuridkan oleh Tuhan sendiri. Tapi lihat hasilnya. Jika hati dan diri kita mau dimuridkan Tuhan, Yusuf menjadi contoh bahwa akhir dari suatu hal itu lebih baik dari awalnya. Mungkin awalnya dia nggak memiliki pengharapan ketika dia dibuang, jauh dari keluarganya, jauh dari orang tuanya, terpisah dari keluarganya. Bahkan kemudian paling menakutkannya lagi masuk di dalam penjara, saudara. Gelap, dia nggak tahu harus ngapain. Dia di penjara bukan karena kesalahan dia, tetapi melakukan hal yang tidak dia lakukan, tapi disangkakan kepadanya.
tapi dia jalani prosesnya loh saudara. Pendidikan dan pelajaran berharga dari Tuhan adalah melalui kehidupan yang kita jalani yang mungkin bahkan menyakitkan. Itulah cara Tuhan memproses Yusuf untuk kemudian hasil akhirnya itu menjadi sebuah kebaikan bagi saudaranya, bagi kelangsungan hidup orang Ibrani, umat Israel pada masanya. Itulah cara Tuhan dari Yusuf, keluarga besar, keluarga Yusuf melangsungkan hidupnya dan meraih janji-janji Tuhan karena ada seorang yang mendapatkan pimpinan daripada Tuhan, yang mendapatkan pendidikan dan pembelajaran dari Tuhan, yang bersedia menjalani proses, bahkan pada saat proses itu menyakitkan sekalipun dan dia tetap jalani. Itulah Yusuf. Maka pengkhotbah ini tepat sekali saudara. Akhir suatu hal lebih baik dari awalnya. Mari saudara, tunjukkan hasil akhir kita. Jika hari ini Tuhan sedang memproses kita, kita jalani saudara. Tapi dengan satu keyakinan. Dengan satu keyakinan kita mau katakan, Tuhan terima kasih. Jika ini proses daripada Tuhan, aku akan melihat hasil akhirnya yang semuanya akan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas.